Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel Cikita Bella. Hari ini kita akan membahas masih tentang SKP pedagogik ya, teman-teman. Namun, hari ini kita tidak membahas FR dari teman-teman kita yang sudah tes, tapi kita membahas atau memperdalami materi. Nah, dari FR-FR yang sudah kita dapatkan kemarin, itu banyak soal yang keluar mengenai penilaian. Nah, jadi kali ini kita akan membahas materi lengkap tentang penilaian. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian dari penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Pengumpulan informasi tersebut ditempuh melalui berbagai teknik penilaian, menggunakan berbagai sumber dan berasal dari berbagai sumber. Oh, maksudnya menggunakan berbagai instrumen ya, teman-teman. Nah, yang kedua yaitu pendekatan penilaian, di mana teman-teman harus tahu pendekatan penilaian itu ada 3. Yang pertama yaitu assessment of learning, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Tapi proses pembelajaran tersebut tidak selalu terjadi di akhir tahun atau di akhir peserta didik menyelesaikan jenjang tertentu. Nah, pada assessment of learning ini, pendidik melakukan penilaian yang dimaksudkan untuk memberikan pengakuan terhadap pencapaian hasil belajar setelah proses pembelajaran selesai. Nah, salah satu atau beberapa contoh dari assessment of learning yaitu ujian nasional, ujian sekolah atau ujian madrasah, dan berbagai bentuk penilaian sumatif. Jadi penilaian sumatif itu termasuk pada assessment of learning. Yang kedua yaitu assessment for learning, dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Nah, pada assessment for learning ini, pendidik memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan dan menentukan kemajuan belajarnya. Assessment for learning ini juga dapat dimanfaatkan oleh pendidik untuk meningkatkan performa peserta didik, yaitu melalui penugasan, presentasi, proyek, atau termasuk kuis itu merupakan contoh-contoh dari assessment for learning. Jadi bedanya kalau yang assessment of learning itu tadi setelah pembelajarannya itu selesai, kalau assessment for learning itu selama proses pembelajaran itu masih berlangsung. Dan yang terakhir yaitu assessment as learning, mempunyai fungsi yang mirip dengan assessment for learning, penilaian selama proses pembelajaran itu berlangsung, yaitu berfungsi sebagai formatif dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Tapi ada perbedaan antara assessment for learning dengan assessment as learning, di mana assessment as learning ini melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Nah, tadi kalau yang assessment for learning itu kan dilakukan selama proses pembelajaran, tapi guru yang mengetes siswanya. Nah, untuk yang assessment for as learning ini, siswa itu dilibatkan langsung dalam penilaian. Nah, contoh dari penilaian assessment as learning yaitu adalah penilaian diri atau self-assessment dan penilaian antar teman. Nah, dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria, maupun rubrik atau pedoman penilaian, sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Jadi, hampir mirip tapi beda ya, teman-teman. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip penilaian menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Nah, ini sudah kita pernah bahas pada video sebelumnya. Ada 9 prinsip dalam penilaian. Yang pertama adalah sahih atau valid. Berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Terus yang kedua ada objektif. Berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian. Terus yang ketiga yaitu adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi maupun gender. Terus yang keempat ada terpadu, yaitu berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima yaitu terbuka. Berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Terus yang selanjutnya ada sistematis, berarti penilaian ini dilakukan secara terencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Yang selanjutnya beracuan kriteria. Berarti penilaian ini didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir ada akuntabel, yaitu berarti penilaian ini dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasil penilaian tersebut. Nah, itu ada 9 prinsip penilaian, di mana yang sering keluar berdasarkan FR yang sudah ada, itu banyak yang keluar tentang objektif dan adil. Banyak soal cerita, soalnya itu studi kasus, nah kita disuruh menentukan prinsip apa yang dilanggar dari kasus tersebut. Nah, kemarin kebanyakan di FR itu banyak teman-teman yang bingung antara objektif sama adil, gitu ya teman-teman. Jadi, teman-teman pelajari tentang prinsip penilaian objektif dan adil, perbedaannya seperti apa, karena emang keduanya ini mirip seperti itu ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya yaitu kriteria ketuntasan minimal atau KKM, di mana KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Jadi KKM ini mengacu pada SKL ya teman-teman. Nah, dalam menetapkan KKM, satuan pendidikan harus merumuskan secara bersama antara kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya. KKM itu dirumuskan setidaknya dengan memperhatikan 3 aspek. Yang pertama yaitu ada karakteristik peserta didik atau intake, karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas materi atau kompetensi, dan kondisi satuan pendidikan atau daya dukung pada proses pencapaian kompetensi tersebut. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu karakteristik peserta didik atau intake. Karakteristik peserta didik bagi peserta didik baru untuk jenjang SMP yaitu kelas 7 berarti ya teman-teman. Antara lain memperhatikan rata-rata nilai rapor SD, nilai ujian sekolah SD, nilai hasil seleksi masuk peserta didik baru di jenjang SMP tersebut. Nah, bagi peserta didik kelas 8 dan 9 antara lain diperhatikan rata-rata nilai rapor semester-semester sebelumnya. Jadi, untuk menentukan intake itu menggunakan nilai rapor sebelumnya. Nah, yang selanjutnya yaitu karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas. Nah, kompleksitas adalah tingkat kesulitan dari masing-masing mata pelajaran yang dapat ditetapkan antara lain melalui expert judgment guru mata pelajaran melalui forum MGMP pada tingkat sekolah dengan memperhatikan hasil analisis jumlah KD, kedalaman KD, keluasan KD, dan perlu tidaknya pengetahuan prasyarat. Jadi, untuk tiap-tiap mata pelajaran ini biasanya nilai KKM-nya itu berbeda-beda. Nah, yang ketiga yaitu kondisi satuan pendidikan. Ini termasuk daya dukungnya. Meliputi 1, kompetensi pendidik, misalnya nilai UKG-nya. Yang kedua, jumlah peserta didik dalam satu kelas. Yang ketiga, predikat akreditasi sekolah. Dan yang keempat yaitu kelayakan sarana dan prasarana sekolah. Nah, di sini nanti dari 3 aspek tersebut memiliki nilai, memiliki kriteria penilaian, di mana kriterianya itu seperti berikut. Kompleksitas itu bisa dikatakan tinggi apabila nilainya kurang dari 65, sedang itu antara 65 sampai 79, sedangkan rendah yaitu antara 80 sampai 100. Sedangkan untuk daya dukung yaitu tinggi nilainya 80 sampai 100, sedang 65 sampai 79, yang rendah kurang dari 65. Nah, untuk intake peserta didik yaitu tinggi 80 sampai 100, sedang 65 sampai 79 dan rendah kurang dari 65. Nah, dari masing-masing kriteria skala penilaian ini itu bisa disederhanakan menjadi seperti berikut ya teman-teman. Kriteria penskoran di mana kompleksitas itu tinggi itu dikasih skor 1, sedangkan untuk yang sedang skornya 2, yang rendah skornya 3. Untuk daya dukung kebalikannya, untuk yang tinggi yaitu 3, yang sedang 2, yang rendah 1. Nah, untuk intake peserta didik sama seperti daya dukung, seperti itu ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Jika KD memiliki kriteria kompleksitas tinggi, daya dukung tinggi, dan intake peserta didik sedang, maka nilai KKM-nya adalah, nah kita lihat kompleksitas tinggi itu skornya 1, daya dukung tinggi skornya 3, dan intake peserta didik sedang itu skornya 2. Nah, dari
ketiga skor tersebut itu dijumlahkan teman-teman, berarti 1 ditambah 3 ditambah 2 dibagi skor maksimal. Nah, masing-masing aspek itu kan skor maksimalnya 3. 3 kali 3 9 gitu ya teman-teman. Terus dikalikan 100, maka ketemulah nilai yaitu 66,7. Nah, itulah nilai KKM-nya. Biasanya nilai KKM-nya ini dibulatkan, jadi menjadi 67. Seperti itu ya teman-teman cara menentukan nilai KKM. Karena kita bahas yaitu tentang remedial. Remedial merupakan program pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM dalam satu KD tertentu. Nah, pembelajaran remedial ini diberikan sesegera mungkin setelah peserta didik diketahui belum mencapai KKM. Pembelajaran remedial dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau hak peserta didik. Dalam pembelajaran remedial, pendidik membantu peserta didik untuk memahami kesulitan belajar yang dihadapi secara mandiri, mengatasi kesulitan dengan memperbaiki sendiri cara belajar dan sikap belajar yang dapat mendorong tercapainya hasil belajarnya optimal. Namun, remedial yang dilakukan oleh guru itu tidak sama ya teman-teman. Adapun bentuk-bentuk remedial itu dapat dilaksanakan yang pertama dengan cara pemberian bimbingan secara individu. Hal ini dilakukan apabila ada beberapa anak yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda, sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan sesuai dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Yang kedua yaitu pemberian bimbingan secara berkelompok. Hal ini dilakukan apabila dalam pembelajaran klasikal ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan sama. Yang ketiga yaitu pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Nah, pembelajaran ulang ini dilakukan apabila semua peserta didik mengalami kesulitan, atau hampir semua, atau hanya sedikit peserta didik yang mampu mencapai KKM. Jadi sebagian besar peserta didik ini mengalami kesulitan, sehingga remedialnya dilakukan dengan memberikan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Dan yang keempat yaitu pemanfaatan tutor sebaya, yaitu peserta didik dibantu oleh teman sekelas yang telah mencapai KKM, baik secara individu maupun berkelompok. Nah, itu tadi pelaksanaan remedial. Nah, yang selanjutnya, bagi siswa yang sudah mencapai KKM itu biasanya mengikuti program pengayaan. Pengayaan merupakan program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui KKM. Fokus pengayaan adalah memperdalam dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari. Pengayaan biasanya diberikan segera setelah peserta didik diketahui telah mencapai KKM berdasarkan hasil penilaian harian. Nah, pembelajaran pengayaan biasanya itu hanya diberikan sekali, tidak berulang kali sebagaimana pembelajaran remedial. Kalau yang pembelajaran remedial itu dilakukan sampai siswa tersebut mencapai KKM, tapi untuk yang pengayaan itu hanya satu kali pengayaan. Nah, pembelajaran pengayaan umumnya tidak diakhiri dengan penilaian karena dia untuk memperdalam dan memperluas kompetensi pada bidang tersebut. Nah, yang selanjutnya ada bentuk-bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan. Nah, yang pertama ada belajar kelompok, yaitu sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan tugas untuk memecahkan permasalahan, membaca di perpustakaan terkait dengan KD yang dipelajari dalam jam pelajaran sekolah atau di luar jam pelajaran sekolah. Nah, pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik ini biasanya berupa permasalahan dalam kehidupan nyata. Selain itu, secara berkelompok, peserta didik dapat diminta untuk menyelesaikan sebuah proyek atau penelitian ilmiah. Terus yang kedua yaitu belajar mandiri. Dengan secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati, menjadi tutor bagi teman yang membutuhkan. Kegiatan pemecahan masalah nyata, tugas proyek ataupun penelitian ilmiah juga dapat dilakukan oleh peserta didik secara mandiri jika kegiatan tersebut diminati oleh siswa tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu dalam penilaian itu kan ada 3 aspek yang dinilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, cara mencari nilai sikap, nilai pengetahuan, nilai keterampilan itu berbeda-beda ya teman-teman. Sekarang kita bahas tentang penilaian sikap. Pengertian dari penilaian sikap yaitu kegiatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Nah, penilaian sikap ini ditujukan untuk mengetahui capaian atau perkembangan sikap peserta didik dan memfasilitasi tumbuhnya perilaku peserta didik yang sesuai dengan butir-butir sikap KI 1 dan KI 2. Itu untuk penilaian sikap. Nah, teknik penilaiannya itu dapat dilakukan dengan teknik observasi atau teknik lainnya yang relevan. Nah, teknik penilaian yang dapat digunakan adalah penilaian diri dan penilaian antar teman. Biasanya sikap itu
penilaian sikap itu menggunakan teknik penilaian observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Nah, penilaian diri dan penilaian antar teman dapat dilakukan dalam rangka pembinaan dan pembentukan karakter peserta didik yang hasilnya dapat dijadikan sebagai salah satu data konfirmasi dari hasil penilaian sikap oleh pendidik. Nah, yang selanjutnya yaitu skema penilaian sikap, di mana dalam menilai sikap siswa itu dilakukan dengan di sini ada dua komponen. Yang pertama ada komponen utama dan komponen penunjang. Untuk komponen utamanya itu penilaian sikap dilakukan secara observasi oleh guru mata pelajaran selama 1 semester. Nah, observasi oleh guru mapel ini dilaksanakan selama proses jam pembelajaran dan atau di luar jam pembelajaran yang teramati. Nah, guru mapel yang melakukan observasi nilai sikap itu adalah mapel PABB dan PPKN. Untuk mapel lainnya dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selain guru mapel, observasi oleh wali kelas dan guru BK selama 1 semester. Nah, dilaksanakan di luar jam pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan informasi yang valid. Nah, untuk komponen penunjangnya yaitu tadi penilaian antar teman dan penilaian diri dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 semester menjelang akhir semester biasanya itu dilakukan. Itulah skema penilaian sikap gitu ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya penilaian pengetahuan, di mana penilaian pengetahuan ini adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur proses dan hasil pencapaian kompetensi peserta didik yang berupa kombinasi penguasaan proses kognitif atau kecakapan berpikir, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi dengan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Penilaian pengetahuan ini mengacu pada KD 3. Nah, teknik penilaiannya itu dapat dilakukan dengan berbagai teknik. Pendidik dapat memilih teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar, indikator, atau tujuan pembelajaran yang akan dinilai, seperti tes tulis, tes lisan, maupun penugasan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada penilaian keterampilan. Adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Nah, penilaian keterampilan tersebut meliputi ranah berpikir dan bertindak. Sedangkan keterampilan ranah berpikir itu meliputi keterampilan menggunakan, mengurai, merangkai, modifikasi, dan membuat. Untuk keterampilan dalam ranah bertindak itu meliputi membaca, menulis, menghitung, menggambar, dan mengarang. Nah, penilaian keterampilan itu dapat dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, penilaian portofolio, dan teknik lainnya, misalkan tes tertulis itu juga bisa. Nah, teknik penilaian keterampilan yang digunakan dipilih sesuai dengan karakteristik KD, di mana untuk keterampilan yaitu KD-nya KD 4. Nah, ini ada beberapa teknik penilaian. Teknik penilaian untuk keterampilan ya, teman-teman, ada praktik. Nah, praktik ini untuk mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses. Produk. Nah, produk ini mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan dalam membuat produk-produk, misalnya teknologi ataupun seni. Proyek, yaitu untuk mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas proyek dalam periode atau waktu tertentu. Yang keempat, ada portofolio, yaitu sampel karya siswa terbaik dari KD pada KI 4 untuk mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan dalam 1 semester. Terus yang terakhir yaitu ada teknik lain ini untuk mengukur keterampilan siswa dalam ranah berpikir. Nah, sekian video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Insya Allah next video akan kita bahas soal-soal mengenai penilaian. Nah, teman-teman tetap semangat belajarnya, semoga kita semua bisa menjadi ASN. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.